Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Iis Wijayanti dengan NIM 220210402115. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan materi berjudul Angkatan 1970. Sebelumnya kepada kelompok 10 dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurin Irmala Rohman dengan NIM 2202104021105. Perkenalkan, nama saya Dioman Tahirul Huda dengan NIM 220210402118. Baik, selanjutnya langsung saja penyampaian materi dari Saudara Dio Amanta. Kepada Dio disilakan. Baik, terima kasih Mbak Is. Sejarah terbentuknya Angkatan 70. Munculnya periode 70-an karena adanya pergeseran sikap berpikir dan bertindak dalam menghasilkan wawasan estetik dalam menghasilkan karya sastra bercorak baru, baik di bidang puisi, prosa maupun drama. Pergeseran ini mulai terlihat setelah gagalnya kudeta G30 SPKI Abdul Hadi MW dan Damai Toda menamai sastra Indonesia modern pada tahun 1970-an ini dengan sastra periode 70-an. Korye Layuan Rampan cenderung menamai sastra Indonesia sesudah Angkatan 45 dengan nama Angkatan 80-an. Perbedaan eksistensi antara kedua angkatan tersebut hanya pemberian nama saja karena keduanya memiliki persamaan tiga persamaan diantaranya itu yang pertama adalah keduanya tidak mengakui adanya angkatan 66 yang dicetuskan oleh Habib Jasin. Keduanya yakin adanya pergeseran wawasan estetik sesudah angkatan 45. Ketiga, keduanya memiliki persamaan pandangan tentang tokoh-tokoh pembaruan sastra Indonesia modern sesudah angkatan 45. Dalam periode 70-an, pengarang berusaha melakukan eksperimen untuk mencoba batasan-batasan beberapa kemungkinan bentuk baik prosa, puisi maupun drama. Semakin tidak jelas. Misalkan prosa dalam bentuk cerpen, pengarang sudah berani membuat cerpen dengan panjang 1 sampai 2 kalimat saja, sehingga terlihat seperti bentuk sajak. Dalam bidang drama, mereka mulai menulis dan mempertunjukkan drama yang absurd atau tidak masuk akal. Sedangkan dalam bidang-bidang puisi, ada puisi kontemporer atau puisi Seliondro. Menurut Demi, angkatan 70 dimulai dengan novel-novel Iwan Simatupang yang jelas punya wawasan estetik novel tersendirinya. Oke, akan dilanjut oleh Mbak Is. Dipersilakan. Baik, disampaikan terima kasih untuk Saudara Dio Amanta yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Materinya yaitu pengarang dan karya sastranya. Jadi sastrawan pada tahun 1970-an ini atau angkatan 70-an itu berdasarkan karya-karyanya yang dihasilkan itu dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Dan kelompok pertama yaitu mereka yang termasuk angkatan 66 atau yang telah berkarya pada tahun 1960-an, kemudian semakin matang pada tahun 1970. Sastrawan tersebut yang termasuk antara lain yang pertama ada Abdul Hadi WM dengan salah satu karangannya yang berjudul Laut Belum Pasang, itu berisi kumpulan sajak pada tahun 1971. Kemudian ada sastrawan Sapardi Djoko Damono dengan salah satu karyanya yaitu Dukamu Abadi. Itu berisi kumpulan sajak pada tahun 1969. Dan yang ketiga ada Gunawan Muhammad dengan salah satu karya karangannya
yaitu Lautan Bernyanyi berisi drama pada tahun 1967, dan ada Umar Kagam dengan karangannya Seribu Kunang dan Kunang di Mahata, itu berisi kumpulan cerpen pada tahun 1972. Kemudian ada Leon Agusta dengan karangannya Catatan Putih, itu berisi kumpulan sajak pada tahun 1975. Dan yang terakhir ada Gerson Pyok dengan salah satu karangannya, yaitu ada Hari-Hari Pertama berisi novel pada tahun 1968. Kemudian kelompok kedua yaitu dengan karya-karyanya yang baru muncul pada tahun 1970-an, dan yang termasuk golongan sastrawan ini yang pertama ada Korrie Layun Rampan dengan salah satu karyanya berjudul Kekasih, itu berisi kumpulan cerpen pada tahun 1981. Ada Eta Ainun Najib dengan karangannya berjudul M Frustasi, itu berisi kumpulan sajak pada tahun 1976. Dan ada Hamid Jabar. Hamid Jabar itu karangannya Pacu-Pacu berisi kumpulan sajak pada tahun 1974. Dan yang keempat ada Ton Herarti, itu karangannya ada Sajak-Sajak 33 berisi kumpulan sajak pada tahun 1973. Dan ada Putu Arya Tirtawirya dengan salah satu karangannya berjudul Pasir Putih Pasir Laut, itu berisi kumpulan cerpen pada tahun 1973. Dan ada Linus Suryadi dengan karangannya Langit Kelabu, itu berisi kumpulan sajak pada tahun 1976. Dan yang terakhir ada Arswendo Atmowiloto dengan karangannya Penantang Tuhan yang berisi drama pada tahun 1972. Kemudian ada kelompok ketiga yaitu mereka yang menghasilkan karya-karya dengan kecenderungan melakukan bentuk-bentuk eksperimentasi, dan yang termasuk dalam sastrawan kelompok ini ada Artin C. Nur, itu karangannya berjudul Sumur Tanpa Dasar, itu berisi drama pada tahun 1971. Dan ada Putu Wijaya dengan judul Bila Malam Bertambah Malam, itu berisi novel pada tahun 1971. Dan ada Kunto Wijoyo dengan judul Isyarat, itu berisi kumpulan sajak pada tahun 1976. Ada Budi Dharma dengan judul karangannya Orang-Orang judul Olenka, yaitu berisi novel pada tahun 1983. Dan ada Ibrahim Sattah dengan karangannya berjudul Daudandit, itu berisi kumpulan sajak pada tahun 1975. Ada Andri Darmajiwoko dengan karangannya yang berjudul Boneka Mainan, itu berisi kumpulan sajak pada tahun 1985. Dan selanjutnya ada Darmanto Jatman, judul karangannya Bangsa, itu berisi kumpulan sajak pada tahun 1975. Dan yang terakhir ada Yudhistira Ardinugraha dengan karangannya yang berjudul Arjuna Mencari Cinta, itu novel pada tahun 1977. Kemudian ciri-ciri sastra pada angkatan 70-an. Jadi bentuk karya sastra angkatan 70-an yang membedakan dengan periode lainnya itu sastrawan pada periode ini itu lebih berani bereksperimen dalam karyanya. Banyak improvisasi terhadap karya sastra yang tidak ada pada angkatan sebelumnya. Jadi beberapa sastrawan pada angkatan ini juga menganut aliran surrealis yang menggunakan bahasa daerah sebagai bentuk ungkapan ekspresi, itu menggunakan bahasa konotasi yang kuat agar tidak terjerumus dalam politik Orde Baru. Dan karya sastra pada angkatan 70-an ini memiliki beberapa ciri khas. Ciri khasnya antara lain yang pertama kritik sosial, di mana kritik sosial ini seringkali digunakan untuk beberapa ciri karya sastra pada angkatan 70-an ini antara lain yang pertama ada kritik sosial. Karya sastra pada angkatan ini itu seringkali mengkritik kondisi sosial
dan politik yang ada. Jadi pengarang menggunakan tulisannya untuk mengungkapkan ketidakpuasan terhadap ketidakadilan, korupsi, dan kesenjangan sosial yang terjadi pada masa itu. Kemudian yang selanjutnya ada eksperimen gaya penulisan. Jadi para penulis atau sastrawan pada periode ini itu cenderung melakukan eksperimen dengan gaya penulisan mereka. Mereka mencoba menggabungkan elemen-elemen sastra yang berbeda seperti narasi nonlinier, dialog yang eksperimental, dan penggunaan bahasa yang tidak konvensional. Kemudian yang ketiga ada kesadaran identitas. Karya-karya pada angkatan 70-an ini seringkali menyoroti isu-isu identitas, termasuk identitas nasional, gender, dan kultural. Dan penulis atau sastrawan pada angkatan ini tuh berusaha memahami dan mengeksplorasi identitas mereka sendiri, serta mencermati perubahan sosial yang terjadi pada mereka. Kemudian ada penggunaan bahasa sehari-hari. Jadi terdapat kecenderungan dalam penggunaan bahasa sehari-hari dalam karya sastra pada periode ini. Penulis itu menggunakan bahasa yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari dan menghindari bahasa yang terlalu formal atau baku. Dan yang kelima ada interaksi dengan politik. Karya sastra pada angkatan 70-an ini seringkali terlibat dalam gerakan politik dan sosial yang terjadi pada masa itu. Penulis itu berusaha menyampaikan pesan-pesan politik dan mempengaruhi opini publik melalui tulisan mereka. Dan yang terakhir ada pergeseran genre. Pada periode 70-an ini itu terjadi pergantian dalam genre sastra yang populer. Genre realisme sosial dan sastra feminis itu semakin berkembang. Sementara genre tradisional seperti sastra romantis dan patriotik sedikit demi sedikit itu mulai ditinggalkan pada periode 70-an ini. Namun perlu kasih tulis. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari. Saya ulang dulu. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Nuri Nirmala. Kepada Nuri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Iis atas pengalihan penjelasannya. Saya akan menjelaskan tentang peristiwa penting yang terjadi pada angkatan 70-an. Pada angkatan 70-an ini terjadi 8 peristiwa penting yang turut adil pada sastrawan pada angkatan itu. Yang pertama, pada tahun 1970 ada Bapak HB Jasin, ulangi. Pada tahun 1970 ada Bapak HB Jasin yang diadili karena majalah yang dipimpinnya dituduh memuat cerita pendek yang menghina agama Islam. Yang kedua, pada tahun 1973 ada penyair Sutarji Kalzum Bahri yang mengumumkan kredo puisinya. Masih pada tahun ini muncullah istilah aliran rawangan dari MS Hutalagung. Yang ketiga, pada bulan September tahun 1974 diselenggarakan pengadilan di Bandung. Masih pada bulan ini juga diselenggarakan jawaban atas pengadilan puisi yang dilangsungkan di Jakarta. Yang keempat, pada tahun 1975 diselenggarakan diskusi besar cerita pendek Indonesia yang diadakan di Bandung. Yang kelima, pada tahun 1977 muncul istilah angkatan 70 yang saat itu dilontarkan oleh Damin N. Toda. Yang keenam, pada tahun 1980-an, novel Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa karangan Pramudia Anantatur dilarang oleh pemerintah. Demikian juga novel-novel lainnya pada tahun 1985, 1987, dan 1988. Pada bulan Agustus 1982 diadakan seminar peranan sastra dalam perubahan masyarakat yang diadakan dan diselenggarakan di Jakarta. Yang ke-8, yang terakhir, pada tahun 1998 ini ada
tulisannya salah di PPT-nya, muncul masalah sastra kontekstual yang pada saat itu menjadi topik diskusi yang hangat. Saya akan kembalikan kepada moderator, Saudari Iis. Baik, disampaikan. Terima kasih kepada Saudari Nuri telah menyampaikan materinya. Kemudian sesi penutup mungkin cukup sekian penyampaian materi yang disampaikan oleh kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.